Selamat datang kembali di Bioyomi bersama gue Renofrianus. Kali ini gue akan menjadi pemain American football terhebat. Tiap episode gue nggak diganti profesi ya. Aduh, gue udah pakai kimono nih, gila. Udah wibu banget gue ya. Pelecehan seksual banyak banget terjadi di sekitar kita. Karena tadi gue bilang gue seperti wibu, gue inget ada satu orang wibu, dua sih sebenarnya. Nanti yang kedua akan gue bahas, ini agak gila sih sebenarnya. Wibu yang pertama itu sempat viral di Indonesia. Dia cosplay jadi apapun ya, jadi pernah jadi pilot, jadi apa. Tapi ciri khasnya satu, dia selalu bawa mainan Piala Dunia gitu. Pialanya dunia itu, Piala Dunia dibawa-bawa gitu. Dia terkena kasus pelecehan karena dia tuh ke setiap kereta, ke stasiun-stasiun naik kereta, dia coli di kereta, bangsat. Ditutupin apa koper gitu, terus coli terus ke gap mulu sama orang, dan orang-orang pada nge, oh yang ini bukan sih, yang ini bukan sih. Ini setiap orang ngasih bukti, fotonya cosplaynya beda-beda. Jadi kayak anjir, cosplay sebelum coli itu gila sih, dan untungnya udah diamankan dan udah di-ban di setiap stasiun. Tapi dia malah ke busway, bangke. Dia kayaknya ada fetish untuk coli di sebuah tempat publik gitu, kayak nggak tau lah. Nah, wibu satu lagi tuh yang paling parah adalah, kalian tahu ternyata muslim kan suka ngambilin makhluk-makhluk aneh ya. Salah satunya adalah orang berinisial D yang seperti Deadpool ya. Gila, dia kena kasus pelecehan juga kemarin karena gua anggap dia wibu karena memang dia suka ikut cosplay gitu kan. Dia deketin salah seorang, gua nggak tahu nih cowok atau cewek, tapi dia fetishnya tuh ke kakaknya. Dia nyuruh orangnya itu untuk fotoin kakaknya mandi, kakaknya ganti baju. Anjir, semoga dia kapok dah, korengnya buka semua jadinya. Biar di Titan sekalian ya. Bahaya. Nah, ngomong-ngomong soal pelecehan, kita kali ini akan membahas ternyata di dunia mangaka juga banyak banget terjadi kasus-kasus pelecehan. Mangaka itu, buat yang belum tahu, dia adalah orang yang bikin sebuah manga, sebuah komik. Jadi kayak misalnya Eiichiro Oda, dia yang bikin One Piece. Nah, yang bikin One Piece itu disebut mangaka. Ini adalah 4 mangaka yang pernah terlibat kasus pelecehan seksual. Yang pertama ini manga idola gua sih, bercerita tentang sebuah dunia gourmet, dunia masak-masak, Toriko. Mangakanya itu adalah Mitsutoshi Shimabukuro. Dia pernah terlibat kasus pelecehan seksual. Sayang sekali ya, buat gua ini salah satu anime atau manga yang ceritanya bagus banget tentang makanan, tapi sambil berantem tuh keren sih. Buat gue Toriko tuh keren. Jadi beritanya adalah dia itu pernah, ini kita bacain sejarahnya dulu ya. Dia tuh pernah dapat penghargaan Akatsuka untuk manga pendatang baru terbaik, dan penghargaan manga Shogakukan 2001 untuk manga anak-anak. Pada tahun 2002 dia terjerat kasus melanggar undang-undang prostitusi anak. Oh my gosh, gila ya. Ini cukup miris loh. Dia tahun 2001 menang penghargaan manga Shogakukan untuk manga anak-anak. Tahun depannya 2002 terjerat kasus melanggar undang-undang prostitusi anak. Anjir. Terus dia termasuk membayar seorang gadis yang berusia 16 tahun. Dia ngasih uang 80.000 yen untuk berhubungan seks. Wah, gila. Shimabukuro dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, namun hukuman itu ditangguhkan selama 4 tahun. Gila, kenapa harus anak 16 tahun? Itu kan masih di bawah umur gitu. Maksud gua, lu kan bisa cari cewek-cewek yang lebih dewasa, tapi perawakannya seperti anak-anak kan ada tuh, suruh cosplay juga ada. Sangat disayangkan ya, tapi kayaknya kasusnya udah selesai. Dan semoga Shimabukuro Sensei tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena sangat miris buat gua. Toriko tuh bagus banget, meskipun endingnya kurang, tapi tema ceritanya bagus gitu. Nah, selanjutnya ini ada
Tatsuya Matsuki, dia ini adalah mangaka dari manga Egg Egg. Dia ini dikenal dengan nama Tatsuya Matsumoto yang usianya 29 tahun saat itu ya. Dia terjerat kasus polisi karena melakukan pelecehan seksual pada 2 gadis SMP. 2 gadis SMP. Wow. Usianya 12-15 tahun yang terekam CCTV di distrik Nakano, Tokyo. Jadi ada seorang gadis yang melaporkan pelecehan tersebut kepada polisi. Penyidik percaya bahwa pelakunya adalah Matsumoto karena dalam perjalanan kedua kalinya ia meraba-raba gadis lain. Waduh. Matsumoto ditahan pada tanggal 8 Agustus 2020. Sangat disayangkan karena Egg sangat populer, lagi populernya dia malah ditangkap. Kayaknya kenapa ya? Kenapa terobsesi dengan anak SMP gitu? Maksud gua, apakah ini sebuah penyakit atau memang fetisnya? Gua nggak tahu ya, tapi menurut gua kalau punya fetis yang berlebihan jangan dikeluarkan terlalu banyak lah. Maksud gua, ini kan melanggar hukum ya. Lu melakukan itu tuh kenapa gitu? Lu tuh punya pekerjaan yang bagus, manga lu lagi populer, malah melakukan pelecehan seksual. Miris. Penulis ini Egg ini sebenarnya pernah terbit di Indonesia. Sayangnya hanya terbit 1 volume saja sebelum terjerat kasus ini. Kayaknya gara-gara kasus ini manganya udah gak bakal lanjut lagi sih kayaknya. Karena masih tahun 2020, masih baru ya. Mungkin masih di penjara saat ini ya. Mungkin ya. Nah, selanjutnya ini ada Kenya Suzuki dari mangaka Please Tell Me Gaiko-chan. Wah, ini manga shoujo lagi. Suzuki ditangkap atas tuduhan mengimpor pornografi anak ke Jepang. Anjir, kenapa sih ini orang-orang? Dia mengimpor film porno anak-anak ke Jepang. Asahi News dan Nikkei Sports melaporkan bahwa pada September dan Oktober 2020, Suzuki diduga mengimpor total 6, bukan film porno, ternyata photobook ya, ilegal dari Jerman melalui pos internasional. Aduh, dari Jerman harusnya lu minta photobooknya ragil aja, mungkin lebih bagus ya. Gitu. Kepolisian menggeledah kediaman Suzuki di Funabashi, Prefektur Chiba, dan menemukan 6 buku yang disebutkan sebelumnya, serta 40 buku lainnya yang menampilkan pornografi anak. Anjir. Jadi total ada 46 buku yang isinya tentang gambar-gambar pornografi anak. Gila, ini merinding sih gue. Menurut Asahi, buku-buku tersebut ternyata bukan untuk dijual kembali di Jepang, melainkan koleksi pribadi Suzuki. Ya sama aja anjir. Lu menikmati porno anak kecil tuh buat gue udah kejahatan sih. Mangaka Suzuki ini pria berusia 40 tahun, tahun 2020 berarti sekarang usianya udah 43 ya. Dikenal dengan karyanya Please Tell Me Gaiko-chan. Mulai debut pada tahun 2014, serial ini menceritakan seorang gadis Gyaru di Tokyo yang mendedikasikan hidup mereka untuk mode gadis lembah Amerika. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2016, manga tersebut mendapatkan adaptasi anime TV dan sebuah OVA yang diproduksi oleh studio Phil dengan jumlah episode 12. Wow, mungkin karena dia biasa gambar gadis-gadis, terus dia berimajinasi gadis-gadis itu hidup, makanya dia langsung, wah gue harus punya foto-foto. Atau mungkin untuk referensi, tapi tetap aja ya, apapun alasannya, lo menikmati pornografi anak tuh buat gue udah termasuk kejahatan yang serius, jadi harus ditangkap. Nah, terakhir, ini yang paling bikin gue sedih sebenarnya. Ini adalah mangaka dari anime terkenal, kalian pasti tahu, Samurai X atau Rurouni Kenshin. Jadi Noboru Watsuki, mangakanya itu terkena kasus pelecehan seksual. Kenapa gue sedih? Karena selain Samurai X itu bagus banget, Noboru Watsuki itu juga adalah guru dari Eiichiro Oda yang bikin One Piece. Jadi Eiichiro Oda itu pernah jadi asisten di pengerjaannya Rurouni Kenshin gitu. Sayangnya dia terkena kasus pelecehan seksual. Dia tuh berusia 47 tahun waktu itu, waktu ketangkep, terduga memiliki DVD dengan gadis-gadis telanjang. Film porno ini ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah Watsuki terkenal akan karya yang fenomenal. Jadi sebenarnya dia itu lagi-lagi DVD-nya di bawah umur ya. Jadi dianggap itu melanggar aturan
di Jepang gitu. Karena memang meskipun untuk pribadi kalau lu mengkoleksi itu porno di bawah umur ya gimana. Jadi kebanyakan tadi yang gue sebutin kasusnya adalah pelecehannya tuh yang di bawah umur semua ya. Nggak ada loh, nggak ada yang kasusnya itu usia sebaya. Kan kalau misalkan di luar negeri tuh kebanyakan melecehkan orang-orang yang seumuran, atau ada yang manggil-manggil cewek terus coli di depan ceweknya, kayak seumuran semua. Tapi ini di Jepang ini lebih parah karena gadis-gadis di bawah umur gitu. Nah, Otsuka terkenal kan karyanya fenomenal itu Rurouni Kenshin, atau lebih banyak dikenal sebagai Samurai X. Pada tahun 2017, pihak berwenang menggeledah, ditangkapnya 2017 ya. Menggeledah rumahnya dan polisi menemukan bukti-buktinya di kantor Watsuki di Tokyo. Dia mendapatkan hukuman atas kepemilikan barang pornografi. Hal ini mengakibatkan manga Rurouni Kenshin Hokkaido Arc harus hiatus. Hiatus itu harus libur dulu ya. Watsuki mengoleksi video porno sejak Juli 2015. Dia mengaku bahwa menyukai gadis di akhir sekolah dasar hingga sekitar tahun kedua sekolah menengah. Gila, anak SD. Kok bisa lo menikmati porno anak SD tuh? Gua nggak ngerti. Mangaka Watsuki kembali berkarya di majalah Weekly Shonen Jump setelah membayar denda sebesar 200.000 yen atau sekitar 24 juta. Lah, murah banget dendanya. Kok cuma 24 juta sih? 24 juta, 24,8 ini apa 24 miliar ya? Gua nggak tahu dah. Kayaknya 24 juta deh. Kayaknya 200.000 yen lah. Tulisannya sih 24 juta ya. Jadi gila ya, kok bisa gitu? Sayang banget orang-orang dengan karya hebat harus ternodai dengan kasus-kasus seperti ini. Mungkin alasan dia adalah ya ini untuk koleksi pribadi, tapi bagaimanapun ya gimana ya? Lu ngeliat, lu suka sama anak SD anjir. Anak SD yang harusnya dijaga baik-baik, malah lu nikmati dalam bentuk video porno. Kayak wow, itu buat gue udah kejahatan yang sangat sadis sih. Tapi lagi-lagi ya, meskipun mangakanya seperti itu tidak membuat gue jadi akhirnya benci sama Samurai X. Gue tetap suka sama Samurai X karena buat gue itu adalah salah satu manga terbaik dengan cerita yang bagus, politiknya kuat, terus berantemnya juga oke, karakternya juga oke. Bahkan Samurai X adalah salah satu manga yang mengadaptasinya ke film live action yang paling bagus itu Samurai X buat gue. Jadi gue berdoa semoga tidak ada mangaka lagi yang seperti ini. Semoga juga Eiichiro Oda normal-normal aja. Nah, Eiichiro Oda tuh yang bikin One Piece normal dia. Dia nikahin langsung. Yang cosplay jadi Nami itu langsung. Bagus Oda. Semoga tidak ada lagi mangaka yang terlibat kasus seperti ini, karena gue membayangkan sih kalau misalkan yang jadi objek itu mungkin anak-anak di bawah umur, anak lo mungkin atau anak kita semua, pasti marah banget sih. Ya, itulah 4 mangaka yang terlibat kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Gimana? Apakah kalian juga sebel? Atau gara-gara berita ini kalian jadi males menikmati karyanya? Tulis di komen pendapat kalian. Sekian dari gue Reno Frenus, thank you.